إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما يقول الله جل ربنا وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di kesempatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang diberkahi dan di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan takwa Rabbul Alamin memerintahkan kita, karena takwa merupakan sebaik-baik perbekalan di dalam mengarungi kehidupan dunia ini dan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah kalian semuanya dengan ketakwaan, karena sebaik-baik perbekalan adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam makna an taj'ala bainaka wa baina iqabillah wiqayatan taqihi minhu wa dzalika bimtisali awamirih wajtinabi nawahih. Kita jadikan antara diri kita dengan siksa Allah Subhanahu wa taala yang teramat dahsyat ada sebuah penghalang, sebuah perisai yang menghalangi diri kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Hal itu terwujudkan dengan kita jalankan semua perintah Allah dan Rasulnya, dan kita tinggalkan semua larangan Allah dan larangan Rasulnya. Dan kita ketahui, wahai para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini dan juga mungkin beberapa hari ke depan kalian menjalani yaitu imtihan ataupun ikhtibar. Dan ketahuilah bahwasanya di sana ada sebuah asal, ada sebuah landasan di dalam kita mengerjakan atau menjalankan daripada ikhtibar yang merupakan bagian daripada pembelajaran kita di mahad ini, yaitu setelah kita mengambil semua sebab yang akan menghasilkan hasil yang terbaik daripada ikhtibar tersebut, yaitu mengambil sebab persiapan, berdoa, meminta restu daripada kedua orang tua dan lain sebagainya, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kita mengambil semua sebab, maka sandarkanlah semua hasil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, maka beberapa hari kemudian adanya ijazah, adanya liburan, yang dimana sebagian besar di antara antum jami'an itu akan berjumpa dengan kedua orang tua. Maka ini butuh bekal. Sebagaimana kehidupan kita itu butuh bekal, yaitu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula ketika kita kembali berjumpa dengan kedua orang tua kita, maka kita butuh bekal, butuh oleh-oleh yang terbaik, yang terindah, yang terhebat, yaitu birrul walidain. Ketahuilah wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inna min akbari huquqi wa aujabiha 'alal muslimi haqqal walidain. Walidha qaranahu Allah tabaraka wa ta'ala bihaqqihi kama qala tabaraka wa ta'ala wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Al-Isra ayat yang ke-36. Ketahuilah wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
sesungguhnya paling agungnya hak manusia, paling wajibnya untuk ditunaikan setiap muslim daripada hak tersebut adalah hak kedua orang tua. Oleh karena itu Allah Rabbul Alamin gandengkan hak kedua orang tua tersebut dengan hak Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Apa itu? Allah berfirman, dan ibadailah Allah semata, janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Wa kana min sifati anbiya'i alaihimus salatu wassalam allati madahahumullahu tabaraka wa ta'ala biha birrul walidain. Dan ketahuilah bahwasanya di antara sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala puji dari sifat-sifat para anbiya alaihimus salatu wassalam adalah berbaktinya mereka kepada orang tua. Hal itu sebagaimana dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam tentang Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Qala tabaraka wa ta'ala wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya. Allah kisahkan tentang Nabi Yahya alaihi salatu wassalam, dan Nabi Yahya teramat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan bagian daripada orang sombong lagi durhaka, sombong kepada sesama manusia, sombong kepada kedua orang tuanya tidak dimiliki oleh Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi Yahya dikatakan oleh Allah tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Begitu pula Allah kisahkan tentang sifat yang terpuji dari Nabi kita Isa alaihi salatu wassalam, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Allah Rabbul Alamin kisahkan tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan aku, kata Isa alaihi salatu wassalam, teramat berbakti kepada ibundaku, dan Allah tidak jadikan aku orang yang sombong lagi celaka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas apa makna birrul walidain? Yang terkadang sebagian daripada manusia di akhir zaman ini salah dalam memaknai daripada birrul walidain. Ada sebagian mereka yang menganggap birrul walidain itu dengan ucapan yang baik, tapi sikapnya terkadang merendahkan dan tidak menjaga dari perasaan orang tua. Ada juga sebagian yang menganggap bahwasanya harta benda asal dikasihkan kepada orang tua selesai, itu birrul walidain. Kala itu tidak, wahai kaum muslimin. Itu adalah makna yang salah. Birrul walidain sebagaimana dikatakan oleh para ulama rahimahumullah tabaraka wa taala, al-ihsanu ilaihima bijami'i wujuhil ihsan, yaitu berbuat baik kepada keduanya dalam semua sisi kebaikan, qaulan wa fi'lan, baik ucapan maupun perbuatan. Kemudian mereka rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala menggambarkan qaulan itu seperti apa? Dikatakan al-ihsanu bil kalamit thayyibi wa hufdis sauti wal wasilatu al mustamirrati. Dikatakan berbakti kepada kedua orang tua qaulan dengan ucapan, yaitu baik dalam ucapan, yaitu ucapannya baik dengan merendahkan suara di hadapannya dan senantiasa menghubungi kedua orang tua. Jangan menghubungi orang tua ketika Id saja, ketika Idul Fitri, atau jangan menunggu orang tua yang menghubungi kita, jangan. Tapi bagaimana kita senantiasa menghubungi kedua orang tua tanpa pandang waktu maupun tanpa pandang daripada ini dan itu. Sedangkan fi'lan secara perbuatan dikatakan oleh para ulama rahimahumullah tabaraka ta'ala, al-ihsanu bil hidmah, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua dengan melayani. Kalian nantinya akan pulang, jangan sampai kalian dilayani oleh orang tua, maka jadilah kalian menjadi pelayan yang terbaik daripada ibu dan ayah kita. Jangan sampai kita dilayani, jangan sampai pakaian kita dicucikan, makanan disediakan, kemudian ini dan itu, jangan. Karena itu adalah bagian daripada kedurhakaan anak kepada kedua orang tua. Tapi yang dikatakan birrul walidain al-ihsanu bil hidmah, berbuat baik, melayani keduanya, wa badril mal, dan mencurahkan harta benda. Jangan kita mengaku kita adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita, kalau kita memberikan harta kepada orang tua itu menunggu momen Idul Fitri saja, dan itu bukan bagian daripada berbakti. Karena berbakti itu dikatakan badrul mal,
mencurahkan semua harta yang kita miliki untuk kedua orang tua. Wa qada'il hawaij, dan memenuhi daripada kebutuhan-kebutuhan orang tua. Jangan sampai orang tua itu pinjam uang ataupun minta uang, tapi bagaimana kita sebagai orang anak itu qada'il hawaij, yaitu memenuhi kebutuhan-kebutuhan kedua orang tua kita. Birifqi ma'ahuma, dengan senantiasa lemah lembut terhadap keduanya. Bimura'atil masyairi, dengan senantiasa menjaga perasaan keduanya. Wajabril khawatir, dan juga menghilangkan daripada bahaya-bahaya yang sangat mungkin akan menimpa kedua orang tua kita. Wal bahsi an ridhahuma, dan juga kita senantiasa mencari keridhaan keduanya, karena kita tahu bahwasanya ridha Allah fi ridha al walidain, bahwasanya ridha Allah itu ada pada ridha kedua orang tua kita. Dan yang terakhir adalah wa tahsili mahbubatihim, dan bagaimana kita meraih daripada cinta daripada kedua orang tua. Banyak anak-anak yang mengaku kalau dirinya cinta kepada kedua orang tuanya, tapi hakikatnya bukan itu. Bagaimana orang tua kita mencintai kepada kita, bukan hanya sekedar pengakuan kita sebagai anak cinta kepada kedua orang tua kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang dalil disyariatkannya daripada berbakti kepada kedua orang tua, banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quranul Karim, dan diantaranya dalam surah Al-Isra ayat 23-24. Allah Rabbul Alamin berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka ahaduhuma aw kilahuma imma yablugha indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janahad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam dua ayat ini Allah Rabbul Alamin syariatkan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan bukan hanya syariat berbakti, Allah gambarkan, Allah tunjukkan, ini loh bentuk daripada birrul walidain. Allah berfirman, Allah telah perintahkan kepada kalian semuanya agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kedua orang tua kalian berbuat baiklah, berbaktilah. Lantas Allah Rabbul Alamin gambarkan berbakti itu yang bagaimana? Kata Allah Rabbul Alamin, jikalau salah seorang di antara kedua ibu bapakmu atau keduanya sudah masuk waktu lanjut usia, sedangkan dia dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali mengucapkan kalimat uff. Dikatakan oleh para ulama rahimahumullah tabaraka wa ta'ala, at-ta'fif, perkataan kalau dalam bahasa Indonesia diartikan gitu ya, ta'fif, itu adalah menunjukkan adamur ridha, tidak ridha, tidak suka dengan ucapan, dengan sikap, dengan perbuatan dari kedua orang tua kita. Maka hal itu adalah paling rendahnya ucapan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tanharhuma, apalagi membentak, menghardik dengan suara yang tinggi kepada keduanya, hal ini jauh lebih dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah perintahkan kepada kita agar kita mengucapkan kalimat yang baik secara makna, secara ucapan, dan juga mengucapkan kalimat yang dengan sopan santun, dengan toto kromo, adab yang terpuji di hadapan kedua orang tua kita. Lantas Allah lanjutkan pada ayat berikutnya, Al-Isra 24. Dan rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang. Ada orang yang zaman sekarang ini merendahkan di hadapan kedua orang tuanya, tapi pelecehan, tapi menghina kepada kedua orang tua. Sehebat apapun kita tetap anak di hadapan orang tua. Sepintar apapun kalian wahai kaum muslimin, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap merendahkan diri kita di hadapan kedua orang tua kita. Mungkin orang tua kita sibuk mencari nafkah untuk membiayai Anda di pondok ini, sibuk sampai waktunya teramat sedikit sekali untuk menghadiri kajian-kajian. Antum yang bisa dikatakan hampir setiap hari mendapatkan ilmu syar'i,
ilmu-ilmu yang bermanfaat, sehingga kalian jauh lebih tinggi levelnya, keilmuannya daripada kedua orang tua. Itu pun wajib untuk merendahkan diri kepada kedua orang tua kita. Sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, setinggi pangkat apapun yang kita miliki, kita tetap diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin untuk merendahkan diri kita di hadapan kedua orang tua kita dengan penuh kasih sayang. Dan yang terakhir, Allah Rabbul Alamin gambarkan yang dinamakan birrul walidain dalam ayat ini adalah apa? Senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Jangan menunggu orang tua kita meninggal dunia baru kita berdoa, tapi mulai sekarang, mumpung mereka masih hidup, banyak-banyak berdoa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasih sayangi, rahmatilah keduanya, Abi dan Umi. Kenapa? Karena keduanya telah menyayangi, merawat, mendidikku di waktu masih kecil. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang keutamaan daripada birrul walidain. Hadis-hadis yang sahih teramat melimpah banyaknya yang menunjukkan tentang keutamaan daripada birrul walidain. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaj'al birrul walidain muqaddamun alal jihad fi sabilillah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan birrul walidain itu dikedepankan daripada jihad fi sabilillah. Kita tahu bahwasanya bagaimana kedudukan jihad fi sabilillah dalam agama kita, kehebatannya luar biasa. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan birrul walidain itu dikedepankan daripada al-jihad fi sabilillah. Di antaranya adalah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyul amali ahabbu ila Allah. Wahai utusan Allah, apakah gerangan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Qala summa ayyu? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain. Rasulullah menjawab, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Faqala summa ayyu? Kemudian bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain muttafaqun alaih, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dzinuhu fil jihad. Ada seorang yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Nabi agar diikutkan perang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ahayyun waliduk? Apakah orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Iya ya Rasulullah, masih hidup. Faqala fafihima fajahid. Maka kepada keduanya, ayah dan ibumu, berbaktilah. Dan ini menunjukkan tentang apa? Keutamaan birrul walidain didahulukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada jihad fi sabilillah. Dalam hadis yang lain, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhuma anna rajulan hajara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-Yaman. Sesungguhnya seorang laki-laki itu datang dari Yaman menuju ke Madinah dalam rangka apa? Meminta izin kepada Rasulullah agar ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatan yang mulia. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepadanya, "Hal laka ahadun bil Yaman?" Apakah ada seseorang yang kamu tinggalkan di Yaman? Qala abawaya. Lelaki itu berkata, kedua orang tuaku ya Rasulullah. Qala, Rasulullah bertanya lagi, adina lak? Apakah keduanya telah memberikan restu kepadamu? Qala la. Kemudian lelaki itu berkata, tidak ya Rasulullah, keduanya tidak memberikan restu kepadaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, irji ilaihima. Kembali pulang, minta restu kepada keduanya. Fasta'dzinhuma. Kemudian mintalah izin restu agar keduanya memberikan izin kepadamu perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa in adzina laka fajahid. Kalau keduanya memberikan izin kepada kamu, maka silahkan berperang bersama kami. Wa illa fabirrahuma. Maka jika tidak memberikan izin, maka cukup berbaktilah kalian kepada kedua orang tua. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu tabaraka wa taala.
Hadis ini wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan apa? Tentang wujubul istidani, wajibnya meminta izin kepada kedua orang tua sampai pun pada jihad fisabilillah. Nanti kalian pulang di rumah maka hendaknya wajib untuk meminta izin. Mau pergi ke temannya, mau nginap berapa hari, minta izin. Kalau diizinkan alhamdulillah, kalau tidak tetaplah di rumah. Jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang menunjukkan hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum. An Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ragima anfu summa ragima anfu summa ragima anfu. Teramat celaka dan hina, teramat celaka dan hina, teramat celaka dan hina. Qila man ya Rasulullah? Kemudian para sahabat bertanya, siapa gerangan ya Rasulullah yang hina dan tercela? Maka Rasulullah berkata, faqala man adraka abawaih, orang yang menjumpai kedua orang tuanya indal kibari, ketika keduanya telah tua, atau salah satu di antara keduanya, ahadahuma au kilaihima falam yudkhilil jannah atau falam yadkhulil jannah. Namun sayang, dia berjumpa dengan kedua orang tuanya tapi tidak bisa menyebabkan masuknya dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan keutamaan daripada birrul walidain dan tentang haramnya uququl walidain. Dan yang terakhir wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah. Falamma matat Ummu Iyas ibn Muawiyah, maka ketika ibunda daripada Iyas ibn Muawiyah ini meninggal dunia, fabakah, maka Iyas ibn Muawiyah menangis sejadi-jadinya. Padahal dia sudah gede, tapi kenapa menangis? Faqila lahu ma yubkik, maka para sahabatnya bertanya, apa yang membuat kamu menangis? Ditinggal mati orang tua itu mah biasa. Maka Iyas berkata kepada teman-temannya, kana li babani maftuhani ilal jannah wa uqliqa ahaduhuma. Maka Iyas berkata kepada teman-temannya, sungguhnya aku memiliki dua pintu yang senantiasa terbuka, yang memudahkan aku untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi saat ini, detik ini, salah satu pintu tersebut telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang birrul walidain adalah segudang kenikmatan yang harus kita pupuk, kita jalankan, karena itu merupakan bagian daripada kita itu menunjukkan bahwasanya kita adalah lelaki yang pemberani, pemuda yang tangguh. Namun sebaliknya, mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya, mereka adalah lelaki yang lemah dan lelaki pengecut. Dan ketahuilah, birrul walidain jazaknya, balasannya itu ada ajilan, ada yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan oleh para ulama, kama tadinu tudan, sebagaimana kau bersikap kepada kedua orang tuamu, maka anak-anakmu nantinya akan berbuat seperti itu. Jikalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita, yakinlah bahwasanya anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Namun sebaliknya, ketika seseorang itu durhaka kepada kedua orang tuanya, wallahi anak-anaknya pun akan durhaka kepada keduanya. Dan birrul walidain itu tidak terputus kewajibannya sampai pada kematian keduanya. Bukan. Dikatakan oleh para ulama, birrul walidaini la yanqati'u bimautihima.
Birrul walidain itu tidak terputus dengan sebab kematian keduanya. Bahkan birrul walidain musilun ba'da mautihima, akan terus menerus diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tunaikan sampai pun keduanya itu meninggal dunia. Dengan apa wahai kaum muslimin? Ad-du'a ilaihima atau ad-du'a lahuma, yaitu berdoa kebaikan bagi keduanya. Yang kedua, was-shadaqatu anhuma, yaitu bersedekah dengan niatan pahala sedekah ini diberikan kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga adalah wasilati rahimihima, yaitu menyambung tali kekerabatan dengan kerabat-kerabat daripada keduanya, ayah dan ibu kita. Dan yang terakhir dengan apa? Dengan al-ihsan ila sadiqihima, itu berbuat baik kepada teman-temannya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad min hadisi Malik ibn Rabi'ah al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala, telah datang seorang laki-laki menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal baqiya alayya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima abarruhuma bihi. Wahai Rasulullah, apakah masih tersisa kewajiban aku itu tetap berbakti kepada kedua orang tuaku sampai pun kedua orang tuaku itu meninggal dunia? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na'am hisalu arba'in, ada 4 perangai yang itu merupakan bagian daripada birrul walidain yang tetap wajib harus ditunaikan oleh seorang anak walaupun keduanya telah meninggal dunia. Yang pertama, as-salatu alaihima wa istighfaru lahuma. Yang pertama adalah senantiasa mendoakan kepada keduanya dan juga senantiasa memintakan ampun kepada keduanya tentang dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh ayah dan ibu. Kemudian yang kedua adalah infadu ahdihima, menunaikan janji keduanya. Kalau keduanya berjanji ingin melakukan ini dan itu, maka ketika itu dia keburu meninggal dunia, maka anak wajib menjalankan janji tersebut mastata'na, semampu kita. Dan yang ketiga adalah ikramu sadiqihima, memuliakan daripada teman-temannya. Ada sebuah kisah yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Padahal semua para sahabat ketika itu mengetahui bahwasanya yang dimuliakan oleh Ibnu Umar itu adalah A'rabi, orang Arab gunung, orang Arab yang kurang kenal tentang syariat Islam, tapi dimuliakan oleh Ibnu Umar. Maka para sahabat ketika itu bertanya kepada Ibnu Umar, apa yang kau lakukan kepadanya? Bukankah dia itu hanya seorang A'rabi? Maka Ibnu Umar berkata bahwasanya ayahnya anak ini dulu teramat mengasihi, mencintai kepada bapakku yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dan ini adalah bentuk daripada birrul walidain seorang anak terhadap ayahnya, yaitu berbuat baik kepada teman-teman daripada orang tuanya. Dan yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasilati rahimihima, dan menyambung tali kekerabatan dari jalur ayah dan ibu. Alladzi la rahima laka illa min kibalihima, yang tidak ada jalur kekerabatan kecuali dari keduanya, dari ayah dan ibu. Fahadal ladzi baqiya alaika min birrihima ba'da mautihima. Dan inilah yang tersisa, 4 perkara yang tersisa yang wajib untuk kita tunaikan sampai pun kedua orang tua kita meninggal dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Dan yang terakhir wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertanya penyesalan kita dulu pernah durhaka kepada kedua orang tua kita, namun sayang orang tua kita sudah meninggal dunia, maka bagaimana kita merubah uququl walidain menjadi birrul walidain setelah kematiannya? Apakah mungkin? Apakah bisa? Tentu saja bisa. Dalam sebuah riwayat dikatakan an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala,
dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yamutu walidah au ahaduhuma." Sesungguhnya seorang hamba itu ditinggal mati kedua orang tuanya maupun salah satu di antara keduanya. Wa innahu lahu ma'aqan, dan dulu dia itu durhaka kepada kedua orang tuanya. Namun sayang, orang tuanya sudah meninggal dunia, bagaimana minta maaf? Ya, bagaimana minta maaf kepada keduanya? Enggak bisa. Namun Allah Subhanahu wa taala teramat memberi taubat kepada para hambanya. Maka Rasulullah kemudian melanjutkan, wala yazalu yad'u lahuma wa yastaghfiru lahuma hatta, sampai Allah Subhanahu wa taala yakutubahu birran. Kemudian orang tersebut ketika kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, padahal dulu ketika masih hidup dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Namun setelah meninggal dunia, dia senantiasa mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya dan juga memintakan ampun kepada kedua orang tuanya. Terus menerus seperti itu sampai Allah Subhanahu wa taala ganti akon tadi berubah menjadi birran. Allah tulis bagi orang tersebut yaitu orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka tidak ada kata terlambat wahai kaum muslimin. Selama nyawa kita, umur kita masih ada pada kita, orang tua kita sudah meninggal dunia, kemudian dulu pernah kita durhaka kepadanya, maka mintakanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan kebaikan, terus doakan kebaikan sampai Allah menjadikan kita bagian daripada orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء منكم والأموات. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا وإنا على برهم أحياء وأمواتا. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا وإنا على برهم أحياء وأمواتا. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم احفظ نساءهم وشيوخهم وأطفالهم وشبابهم ونساءهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.